Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan pekerjaan kami dan semua tanggung jawab kami. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan ajari kami untuk mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari Roma 15 ayat 7 hingga ayat 10. Ayat pembimbing renungan ayat 7, begini firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam ini adalah terima yang lain untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar nasihat atau perkataan atau kalimat ini disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya ketika masih kecil. Demikian dikatakan, kalian jika berteman jangan pandang bulu ya. Demikian dikatakan oleh orang tua kepada anaknya. Itu artinya kita dalam berteman jangan memandang muka, jangan memandang warna kulit, agama, suku, ras, status, apakah dia kaya atau miskin, apakah dia kuat atau lemah, dan sebagainya. Sehingga kita pun memiliki banyak teman. Akan tetapi, pertemanan atau pergaulan dapat mempengaruhi karakter seseorang. Selain daripada memandang latar belakang seseorang, kita perlu berhati-hati menentukan dan memilih siapa teman kita. Sebab firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang yang bebal menjadi malang. Benar bahwa dalam hidup ini kita membuka diri untuk siapa saja, tidak memandang muka dan tidak membeda-bedakan. Namun kita harus bijaksana dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Jangan sampai pergaulan kita, baik dengan kata-kata atau perbuatan, menjerumuskan kita menjauh dari Tuhan Allah dan tidak memuliakannya. Contohnya dalam pertemanan atau pergaulan, karena merasa diri lebih baik dan merasa diri lebih rohani, memandang orang lain rendah, kita jatuh kepada kesombongan. Firman Tuhan ini mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Artinya bahwa Allah tidak pernah melarang kita untuk berteman, tidak pernah melarang kita untuk menerima orang lain hadir. Malah dikatakan, terimalah satu akan yang lain. Ini adalah salah satu sikap kita untuk mencerminkan kasih Allah yang menerima siapa saja dalam hidup kita, sama seperti Dia, Allah, telah menerima kita. Kita bisa saja melihat atau memandang orang-orang di sekitar kita jauh berbeda dengan kita. Bagaimana keberadaannya, dari mana, dan bagaimana latar belakangnya, bagaimana kekurangannya atau kemampuannya, juga bagaimana kelemahan dan kekuatannya. Penerimaan kita terhadap orang lain adalah dengan tujuan menghadirkan kemuliaan dan kasih Allah
bagi setiap orang. Jika orang yang datang kepada kita memiliki karakter yang buruk, kita dapat menerimanya dengan menghadirkan kasih Allah yang dapat mempengaruhinya meninggalkan karakter buruknya, dengan memberi nasihat dan contoh yang baik kepadanya. Namun, jika seseorang itu hadir sebagai orang yang lemah dalam hidup kita, kita pun hadir menjadi orang yang memberi kekuatan. Sebab demikian kita hidup saling membangun dan saling melengkapi satu sama yang lain. Kita juga harus sadar bahwa kita tidak ada yang sempurna. Kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak datang kepada Allah Bapa. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, yaitu dengan mengampuni dan menebus dosa-dosa kita, sehingga Ia menerima kita menjadi layak di hadapan-Nya, dan kita dapat memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, terimalah yang lain untuk kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam ini, supaya kami dapat menyambut dan menerima orang-orang di sekitar kami hanya untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah juga kasih-Mu yang menaungi dan memenuhi kami, sehingga kami hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Allah Bapa di sorga, malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Sertai kami, pulihkan kekuatan kami, sehingga esok pagi Tuhan, kami boleh bangun menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.